Oke, selamat pagi semuanya. Jadi di pertemuan kali ini, sebelum kita memulainya, alangkah baiknya seperti biasa kita harus mengaturkan penganjali umat eh, agar segala yang terjadi atau segala yang akan kita bahas kali ini berjalan dengan lancar. Kita awali dengan pengastungkara penganjali umat. Om Swastiastu. Oke. Jadi seperti biasa, kalau Mr. Putra memulai pembelajaran itu pasti dengan brainstorming dulu atau kita reminding, mengingat materi yang sempat kita bahas sebelumnya dengan cara adakan kuis. Nah, jadi yang bisa jawab silakan angkat tangan, nanti akan dapat poin. Masih ingat materi yang sebelumnya kita bahas? Anggapkan kepala kalau masih. Oke. Jadi pertemuan sebelumnya kita membahas tentang front office area. Front office area. Ada yang bisa menyebutkan 3 hal yang terdapat pada front office area? 3 aja ya, 3 aja Mr. Putra. Oke, banyak yang angkat tangan, Mr. Putra cek. Yang pertama angkat tangan itu Saras Nataliani. Oke, silakan Saras. Peralatan yang ada di front office area, yang pertama yaitu front office counter atau front desk, key drop box atau key rack, dan safety box. Oke, tadi disebutkan oleh Saras ada front office counter atau front desk, key drop box, dan lagi satu key rack, gitu ya tadi disebutkan ya? Iya. Oke, thank you, good. Benar jawabannya. Silahkan di unmute, di mute dulu. Saras. Yang lain, ada yang bisa memberikan pendapat yang berbeda karena itu lebih dari 3 ya. Oke, Giri Sutami. Giri Sutami, silakan. Yang pertama, turis informasi. Yang kedua, lobby. Yang ketiga, stationery. Stationery, oke. Jadi ada 3 disebutkan oleh Giri tadi, yaitu ada tourist information atau information desk, juga sering disebut ya. Kemudian ada stationery. Yang kedua apa tadi disebutkan, Giri? Apa tadi Giri? Yang lagi satu? Mr. Putra lupa tuh. Lobby. Lobby ya, oke, good. Jadi itu ya, ada 3, stationery, lobby, sama tourist information atau information desk. Good. Apakah masih ada yang tersisa? Berapapun boleh. Oke, tidak ada yang ke tangan. Triana. Triana. Indah. Triana Indah. Silakan di unmute. Silakan Triana. Nah, coba ulangi, putus-putus nih suaranya kedengeran. Safety box. Putus-putus, coba ulangi safety box. Lagi apa tadi itu? Telepon. Telepon. Lagi satu? Conventional card. Conventional chart. Oke, good. Silakan di mute lagi. Benar ya, tadi ada telepon, kemudian conventional chart, dan ada safety box. Nah, itu good. Masih ada nggak yang sisanya? Oke. Sudiaryantini. Sudiaryantini. Oke, silakan di unmute. Yang pertama ada filing cabinet atau rak. Yang kedua ada komputer. Oke. Yang ketiga ada electronic data capture machine. Oke. Ada mesin edisi, kemudian ada rack atau filing cabinet,
Yang apa tadi lagi satu disebutkan? Komputer. Komputer. Oke, good. Silakan di di mute. Masih ada tersisa nggak? Masih ada tersisa nggak? Oh, masih ada yang angkat tangan. Mungkin ini masih ya. Oke, ini nih yang pakai nomor nih yang pertama angkat tangan. AP93531 nih, coba. Siapa nih sebenarnya? Selamat pagi. Selamat pagi, sebutkan nama juga ya, biar Mister bisa kasih nilai tambahan. Saya di Komang Tisya, nomor 35. Oke. Jadi ada yang namanya printer yang merupakan alat yang digunakan untuk mencetak dokumen-dokumen penting pada FO. Next ada EDC atau Electronic Data Capture atau machine yang merupakan alat yang digunakan untuk menyelesaikan proses transaksi pembayaran tamu yang menggunakan kartu kredit. Terima kasih Bapak. Oke, good. Nah, yang pertama itu tadi sorry apa tadi yang pertama? Yang pertama printer. Oke, printer itu benar. Kemudian yang kedua itu juga udah dibahas sama temennya yang duluan. Jadi benar juga. Oke, good, nggak masalah. Silakan di mute lagi. Oke, berarti itu aja ya. Mungkin yang berikutnya tugas dan tanggung jawab dari seorang reception. Trisna Purnama, silakan Trisna Purnama. Kedengeran, Pak? Kedengeran? Kedengeran. Yes, kedengeran. Tugas dan tanggung jawab reception session, yaitu menyambut tamu tiba, memproses pendaftaran tamu, memproses keberangkatan tamu, mempersiapkan kedatangan tamu, dan menentukan kamar untuk tamu, menangani kunci kamar tamu. Oke, banyak sekali. Menangani permintaan tamu selama menginap seperti pindah kamar atau sleep out. Berkoordinasi dengan bagian lain untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tamu. Menyelesaikan permasalahan tamu yang berhubungan dengan produk dan pelayanan hotel. Membuat laporan yang berhubungan dengan tamu dan kamar seperti laporan tingkat hunian kamar, laporan tamu yang menginap di hotel. Oke, good. Semua udah dijawab ya sama Trisna. Bagus sekali. Kemudian the last brainstorm nih. Yang terakhir sekarang, pertanyaan terakhir terkait materi yang sebelumnya. Sebutan utama untuk petugas reception itu apa? Oke, banyak yang angkat tangan. Junita Dewi, silakan Junita Dewi. Sebutan petugas reception section adalah resepsionis. Resepsionis, good. Kedengaran, Pak? Kedengaran. Keras kok, bagus. Oke, terima kasih atas interaktifnya, tadi bagus banget, udah banyak yang angkat tangan ya. Next kita akan lanjutkan materi, di mana kemungkinan untuk ke depannya kita akan gunakan pada saat praktek yang ini. Oke, sekarang kita lanjutkan materinya kepada bagian explaining about room. Nah, jadi di HK kalian udah dijelaskan nggak tipe-tipe kamar itu apa aja? Belum ya? Oke. Nah, jadi sekarang Mr. Putra akan memberikan sedikit informasi terkait hal itu biar kalian tahu, oh, yang apa sih sebutan untuk kamar yang harganya murah, yang paling mahal itu apa sih sebutannya, untuk yang ranjangnya kecil itu sebutannya apa, untuk ranjangnya besar sebutannya apa, dan lain-lain seperti itu. Jadi nanti pas praktek kalian juga harus bisa menjelaskan hal ini kepada tamu kayak gitu, atau pas OJT nanti ya, pas trainingnya seperti itu. Nah, kalau secara umum tipe kamar berdasarkan kualitasnya, nah ini berdasarkan kualitas ya, berdasarkan kualitas itu ada 4. Nah, yang pertama, kalian bisa lihat
pada layarnya. Yang pertama itu disebut standard room. Standar. Nah, gampang kita mengingat ya. Yang kedua itu disebut superior room. Yang ketiga itu disebut deluxe room. Dan yang paling wah itu disebut suite room. Nah, jadi Mr. Putra akan jelaskan satu persatu nih sekarang. Nah, yang pertama, standard room. Nah, dari kata standar itu kita udah tahu bahwa kamar itu paling standar atau paling minimal yang dipunyai oleh masing-masing hotel. Jadi otomatis kita bisa tahu kamar ini adalah kamar paling murah di hotelnya. Kayak itu. Nah, standard room adalah jenis kamar dengan fasilitas terendah atau sesuai dengan standar dari hotel yang menamainya demikian. Nah, kamar jenis ini adalah kamar yang memiliki harga terendah. Nah, karena dia fasilitasnya paling sedikit, jadi harganya otomatis kamar tersebut adalah paling murah dibanding kamar lainnya. Seperti itu. Nah, kalau masalah fasilitasnya sendiri di dalam kamar itu ada apa aja, itu tergantung dari hotelnya masing-masing ya. Karena setiap hotel itu pasti memiliki fasilitas yang berbeda-beda, seperti itu. Misalkan jangan samakan hotel bintang 1 dengan hotel bintang 5 kamar standarnya. Kalau kamar standar hotel bintang 1 palingan kemungkinan nggak ada AC-nya, palingan ada kipas angin yang muter itu. Di toiletnya atau di bathroomnya itu palingan nggak ada bathtubnya. Tahu bathtub nggak? Pernah dengar istilah bathtub? Yang tempat untuk berenam itu. Berbeda dengan standar room mungkin di hotel bintang 5, hotel yang gede. Misalkan kalau kalian tahu hotel kayak kalau di Ubud The Kayon yang kayak itu, kamar standarnya belum tentu itu cuma yang sama kayak Mister sebutkan tadi. Mungkin sudah ada AC-nya, mungkin sudah ada bathtubnya, tapi itu termasuk yang paling rendah. Seperti itu. Oke, intinya kamar standar itu kamar yang fasilitasnya itu paling sedikit ya di hotel tersebut, otomatis kamarnya tersebut harganya murah, seperti itu. Bisa dipahami nggak? Kamar termurah itu paling gampang mengingat. And then di atasnya lagi sedikit itu ada namanya kamar superior. Nah, setiap hotel memang memiliki standarisasi fasilitas yang berbeda-beda tergantung dari bintang berapa hotel tersebut hingga harga yang ditawarkan. Nah, superior room merupakan jenis kamar hotel yang lebih baik dari segi sisi fasilitas dan ukuran dibanding dengan standar room. Jadi meningkat lagi sedikit fasilitasnya. Misalkan awalnya di standar room cuma terdapat 5 fasilitas di dalam kamarnya, di superior room itu ada 6 fasilitas kayak gitu. Ngerti nggak maksudnya? Nambah lagi sedikit fasilitasnya di sana. Makanya harganya bisa lebih mahal dari standard room. Termurah kedua lah kalau bisa dibilang. Termurah kedua dibanding kamar lainnya. Kayak gitu. Nambah fasilitas. Itu biasanya. Oke, silakan dicatat dulu. Sekarang kita lanjutkan ke kamar berikutnya yang disebut deluxe room. Oh, kebetulan di sampingnya itu adalah gininya ya, singkatan-singkatannya. Kalau di hotel tuh biar cepat kita nulis DLX gitu aja, deluxe gitu dah maksudnya. Nah, deluxe room di sini sebenarnya dari segi fasilitas kadang-kadang itu lebih lagi dikit daripada superior room atau kadang-kadang fasilitasnya sama. Cuma yang membedakan itu desain dari kamarnya biasanya. Superior sama deluxe itu mirip untuk dari segi fasilitas kamarnya, cuma yang membedakan kebanyakan itu dari segi interior kamarnya atau dekorasi kamarnya. Kalau di deluxe itu lebih ke mewah desainnya.
Makanya kadang-kadang deluxe room itu lebih mahal daripada superior room. Fasilitas juga nggak beda jauh, kalaupun memang lebih banyak fasilitasnya, palingan lagi satu fasilitas atau dua fasilitas tambahan. Kayak gitu. Jadi kalau diurut yang paling murah tadi standar, kemudian lebih mahal lagi dikit, itu superior room, karena fasilitasnya lebih lengkap lagi dikit, kemudian deluxe room, selain fasilitasnya lebih banyak dan juga desainnya lebih mewah. Kayak gitu. Nah, yang terakhir, yang paling megah adalah suite room. Nah, ini yang paling megah nih kalau di hotel. Kamar tipe suite ini yang paling mahal. Karena benar-benar lengkap tuh fasilitasnya. Kalau ada hotel yang memiliki suite room, fasilitasnya pasti paling lengkap dibanding tipe-tipe kamar lainnya di hotel. Karena suite room itu bagi tamu sudah layaknya rumah sendiri. Fasilitasnya benar-benar lengkap. Jadi kayak kitchen atau dapur biasanya sudah disediakan. Kayak villa sendiri tampilannya biasanya. Mereka itu juga jauh biasanya letak kamar suite room daripada kamar-kamar lain. Kalau kamar-kamar tipe yang seperti Mr. Putra jelaskan sebelumnya, misalkan standard room, superior room, deluxe room, biasanya itu mereka kayak rumah susun tuh, masih berdekatan. Cuma isi dalamnya yang berbeda. Kalau suite room biasanya itu udah mereka punya bangunan sendiri biasanya. Dibedakan mereka. Karena ini kamar spesial dengan harga yang lumayan mahal. Beberapa hotel di Bali aja atau di Ubud deh singkatnya. Mr. Putra nggak perlu sebutkan merek hotelnya. Ada yang harga kamarnya sampai 25 juta untuk suite room-nya. Kayak gitu. Per malam loh, nginep per malam sampai sekian. Itu biasanya ya artis yang kayak gitu menginap, presiden, dan lain-lain. Nah, mungkin nanti kalau kalian udah training atau udah kerja di hotel, kalian akan mengetahui tipe-tipe kamar lainnya selain yang Mr. Putra jelaskan 4 ini. Nah, itu balik lagi ke ciri khas hotelnya. Jadi hotel pengen menunjukkan bahwa mereka berbeda dari hotel lain. Sebenarnya sama, tapi mereka ubah nama. Misalkan suite room. Kalau yang kita ketahui atau yang kita pelajari di sekolah, mereka mungkin ubah namanya kayak residential, kayak gitu. Nanti ada namanya junior suite, kayak gitu. Mereka ubah-ubah namanya biar mereka memiliki ciri khas sendiri, kayak gitu. Intinya, kalau secara teori, yang paling murah itu disebut standard room. Fasilitasnya paling sedikit. Kemudian yang murah kedua itu biasanya superior room. Fasilitasnya lebih banyak lagi dikit daripada standard room, otomatis harganya lebih mahal juga lagi sedikit. Di atasnya itu deluxe room. Ini fasilitasnya kurang lebih mirip dengan superior room, atau fasilitasnya kadang-kadang lebih juga lagi sedikit, dan juga di sini nilai plus dari deluxe room dibanding 2 kamar sebelumnya adalah desainnya biasanya yang lebih mewah. Kata deluxe itu artinya mewah, kayak gitu. Lebih mewah lagi sedikit. Kemudian yang paling wow itu kamarnya ya, adalah kamar suite room. Suite room kenapa? Karena kamar tersebut sangat lengkap fasilitasnya. Dan juga privasi tamu terjaga karena mereka untuk suite room mempunyai bangunan sendiri biasanya. Kayak gitu. Bisa dipahami nggak? Anggukkan kepala kalau bisa dimengerti. Oke. Sudah bisa dilanjutkan? Anggukkan kepala kalau sudah bisa. Oke, Mr. Putra lanjutkan. Nanti untuk yang masih mencatat bisa cek di YouTube ya, karena nanti akan diupload juga sama Pak Yasnya. Nah, next, berdasarkan size nih, atau ukuran. Kalau di dalam kamar itu pasti yang poin utamanya adalah kasur atau tempat tidurnya ya. Jadi kalian perlu tahu di sini, ada beberapa perbedaan berdasarkan ukuran ranjangnya. Nah, berdasarkan ukuran ranjangnya di sini. Yang pertama, itu berdasarkan ukuran ranjangnya. Yang disebut adalah single bed. Single, dari kata single kita tahu itu cukup untuk berapa orang? 1 ya, untuk 1 orang. Namanya single ya. Yang masih single itu pasti masih sendiri berarti ya. Oke, cukup untuk 1 orang berarti. Jadi di sini, contoh tampilannya Mr. Putra tunjukkan. Semoga kelihatan di
layar kalian ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi disediakan satu bed kecil, ukurannya palingan cuma sekian, 90 kali 200 atau 120 kali 200. Kecil ukurannya. Otomatis kalau kamar dalam kamar itu bednya atau kasurnya itu single, biasanya harganya lebih murah kayak gitu. Kecil, cukup untuk satu orang lah kayak gitu. Oleh karena itu biasanya single bed tersebut dilengkapi palingan satu bantal besar, kemudian satu guling atau satu bantal kecil, gitu biasanya. Otomatis harganya lebih murah seperti itu. Oke, next kita bahas double bed. Nah, double bed. Double bukan berarti dua ya, bukan berarti dua kasur dalam satu kamar. Double itu maksudnya adalah satu kasur tapi ukurannya besar, di mana cukup untuk 2 orang, seperti itu. Nah, ukurannya biasanya antara rentangan 160 kali 200 atau 180 kali 200 cm. Kayak gitu, tergantung hotelnya. Ada hotel yang memakai 160 kali 200 cm, ada hotel yang memakai 180 kali 200 cm. Nah, kalau 160 untuk lebarnya itu disebut queen size. Kalau 180 itu king size. Kayak dagang kasur jadinya ya, Mr. Putra jelasin kayak gini ya. Oke. Nah, seperti yang Mr. Putra kasih tahu tadi, ini maksudnya satu kasur cukup untuk 2 orang. Nah, kayak gini nih. Kelihatan nggak di layar kalian? Contoh gambarnya. Nah, itu. Jadi disediakan juga 2 bantal atau 2 bantal dan juga 2 guling kayak gitu biasanya. Jadi cukup untuk 2 orang maksudnya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga tamu yang menginap itu nanti 1 orang. Tergantung tamunya, mungkin budgetnya lebih tinggi. Jadi dia biar leluasa tidurnya mungkin dia tidur kayak gini ya, kayak kepala pecah gitu orang bilang ya. Melincer tidur biar bisa melincer tidur walaupun 1 orang. Dia mesen kamar di mana kasurnya itu lebih besar juga. Nah, kayak ini. Jadi kasur yang ini emang cuma 1 ada di room, tapi bisa untuk 1 orang atau 2 orang. Kayak gitu. Ini contohnya. Nah ya. Otomatis harganya ini biasanya lebih mahal dari kamar dengan ranjang single ya. Seperti itu. Kemudian ada yang disebut twin bed. Nah, twin itu apa artinya? Ada yang tahu? Raise hand, dapat poin. Nah, twin itu apa artinya? Ada yang tahu? Oke, ada yang raise hand. Kita cek. Mirayanti, silakan Mirayanti. Apa twin itu maksudnya? Silakan, Mirayanti. Nggak kedengeran loh suaranya. Oh, udah lower hand. Coba di unmute dulu, Mirayanti. Twin itu apa? Mister hitung sampai 3, kalau enggak Mister Putra lempar ya. 1, 2, 3. Oke, Cika coba. Cika Handayani coba. Apa sih twin itu? Coba Cika di unmute dulu. Mister hitung sampai 3 juga ya. Kalau enggak Mister lempar. Dapat poin loh. 1, 2, 3. Oke, Bunga sekarang nih urutan angkat tangannya. Bunga Widyasari. Silakan di-unmute kalau mau menjawab. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Menurut saya, twin sama artinya dengan kembar atau sama. Oke, twin artinya kembar. Oke, good. Silakan di-mute lagi.
Bunga. Oke, jadi benar jawaban dari Bunga tadi ya. Kalau twin itu maksudnya adalah kembar. Nah, kembar berarti ada dua ya. Kalau kembar otomatis ada dua. Umumnya ya, umumnya. Biasanya kan kembar itu kembar dua. Emang sih ada kembar lainnya. Tapi umumnya ada dua. Jadi di sini kasurnya itu maksudnya dalam satu kamar ada dua. Ada dua. Nah, kalau kasur yang double itu kan kegedean. Makanya biasanya kalau kamar twin itu memakai kasur single. Jadi kasur single ada dua. Kayak gitu. Bisa dipahami nggak? Anggukkan kepala kalau mengerti. Jadi cukup untuk 2 orang. Tapi 2 orang itu terpisah. Kayak gitu. Ada 2 kasur dalam satu kamar. Itu twin bed namanya. Nah, kayak ini contohnya. Sesuai di gambar. Tapi ingat, twin itu bukan bed double ya, tapi yang dipakai adalah bed single yang dipakai. Yang single size dipakai untuk twin. Kayak gitu. And then, yang the last itu namanya triple bed. Nah, dari kata triple kita udah tahu ya. Itu maksudnya adalah 3 kan? Berarti ada 2 variasi nih. Cukup untuk 3 orang maksudnya. Cukup untuk 3 orang. Ada 2 variasi. Yang pertama itu adalah ada 3 kasur ukuran single. Yang ini contohnya. Nah, ada 3 kasur ukuran single untuk triple itu. Jadi cukup untuk 3 orang. Nah, yang seperti ini. Atau variasinya juga ada 1 bed double, 1 bed single. Jadi di double itu cukup 2 orang, di single cukup 1 orang, jadi total bisa untuk 3 orang. Makanya disebut triple bedroom, kayak gitu biasanya. Bisa dipahami nggak? Bisa ya? Oke. Nah, Mr. Putra agak lebih cepat lagi sedikit di sini, biar nanti prakteknya kalian bisa lebih gampang. Nah, kemudian setelah kita bahas tadi tipe kamar berdasarkan kualitasnya, ada 4 tadi, standar, superior, deluxe, sama suite. Kemudian berdasarkan ranjangnya, ada 4 juga tadi, single, double, twin, sama triple. Nah, sekarang kita kulik-kulik sedikit tentang fasilitas yang ada di room tersebut. Nah, biasanya kalau di hotel itu beberapa hal atau fasilitas yang terdapatnya, salah satunya Mr. Putra tunjukkan pertama dulu, air conditioner atau sering kita sebut AC kayak gitu ya. Gampangnya kita kan sebut AC. Nah, cuma nanti kalau kalian pas mau explain ke tamunya, mau menjelaskan ke tamunya, usahakan jangan disingkat kalau kalian menjelaskan suatu hal, apalagi fasilitas room ataupun hotel seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalian mulai sekarang pelajari nih cara menyebut AC dengan benar yang disebut air conditioner kayak gitu. Nanti kalau kalian explain, what kind of facilities do you have in your room kayak gitu. Jadi kalian nyebutnya jangan we have AC, jangan kayak gitu. We have air conditioner kayak gitu. Bisa dipahami? Selain itu apa lagi fasilitas room? Room facilities. Ada yang bisa menyebutkan nggak? Dapat poin nih, angkat tangan. Oke, ada berapa partisipan angkat tangan ya? Dwitayanti. Nah, coba Dwitayanti. Silakan di-unmute dulu. Dwita. Mr. Putra hitung sampai 3 ya. Kalau enggak, Mr. Putra lempar. Dwitayanti, 1. Wih, enggak orangnya ya maksudnya, sorry. 2, 3. Oke. Dilempar kalau gitu. Triana Indah. Coba Triana Indah. Barmi. Nah, coba ulangi, soalnya suaranya itu agak putus-putus kedengeran, Triana. Bar mini atau televisi. Oh, mini bar sama television. Oke, boleh ya? Good. Silakan di mute lagi. Yang lainnya ada yang tahu lagi nggak? Selain tadi air conditioner, mini bar, sama television. Selain 3 itu.
Tria Dianawati. Coba Tria Dianawati. Tria Pagi, Pak. Pagi. Silakan Tria. Fasilitasnya yaitu yang paling digemari WiFi and the kamar mandi pribadi. Oke. WiFi sama kamar mandi pribadi atau bathroom kayak gitu ya. Yes. Bathroom. Good. Silakan di mute lagi. Oh ya, agar kalian membiasakan diri ya. Emang sih kedengarannya kayak alay sedikit cara kita ngomong. Biasakan diri kalian menyebut WiFi itu dengan sebutan Wi-Fi. Kalau sama tamu kita bilangnya Wi-Fi, bukan Wi-Fi. Emang sih agak alay kayak gitu ya, Wi-Fi kayak gitu. Ya nggak masalah gitu. Ya, bye, gedai kayak gitu ya. Arah sana jadinya ya. Oke. Silakan Tria di mute lagi. Selain itu lagi. Feby Cynthia Dewi, silakan. Satu air conditioner, dua bedroom, tiga minibar, empat table night atau table sebelah kasur. Oke, table night, kemudian yang baru itu tadi table night sama apa tadi? Minibar udah tadi temennya. Apalagi tuh? Bathroom. Bathroom udah temennya. Air conditioner. Air conditioner udah. Lagi satu yang beda apa Wardrobe. tadi? Wardrobe, oke. Boleh, good. Udah, Pak. Oke, thank you baby, good. Lagi satu orang aja. Agus Krisna, silakan. Ada refrigerator sama TV. Refrigerator sama TV, udah tuh tadi temennya. Refrigerator itu kan kulkas ya. Kalau kulkas itu ada dalam kamar, itu disebut minibar. Karena ukurannya nggak terlalu besar. Kayak gitu. Udah tadi temennya bilang minibar. Television juga udah. Lagi. Ayo. Ada lagi nggak? Agus. Selain television sama refrigerator tadi dibilang ya, atau minibar. Kalau di hotel nanti kalian sering nyebutnya. Ada nggak? Tempat untuk melihat pemandangan itu apa sih area yang biasanya ada dalam kamar untuk melihat pemandangannya itu? Ayo. Oh ya, Gus menghilang langsung ya. Oke, masih ada. Intan Cahya Westiani. Coba, Intan Cahya Westiani. Kedengaran, Pak? Ya, silakan. Kedengaran? Changing room sama mirror. Mirror sama apa? Lagi satu? Changing room. Changing room. Oke. Atau biasanya kalau biasa sering disebut, kalau tempat ganti pakaian dan lain-lain ya, mungkin maksudnya, tempat berias, itu disebut dressing table biasanya. Dressing table itu udah lengkap, ada mirrornya, kayak gitu. Oke, good. Silakan di-mute lagi. Nah, kurang lebih jawaban temannya itu udah ada tadi ya. Sekian dulu kita interaktifnya, sekarang Mr. Putra yang menyebutkan. Beberapa tambahan mungkin yang nggak disebutkan sama temennya ada mungkin di sini ya. Oke, yang pertama air conditioner tadi udah kita bahas. Yang kedua television. Nah ini biasanya television emang benar biasanya di hotel pas kebanyakan itu ada. Biasanya televisionnya itu smart TV DC atau televisinya minimal itu LED atau LCD kayak gitu. Nggak mungkin TV cembung gitu yang adanya ya. Kemudian biasanya television itu pasti beberapa hotel menyiapkan juga DVD player kayak gitu sebagai teman dari televisinya. And then ada juga telepon. Nah, di hotel itu kalau dalam roomnya biasanya pasti disediakan telepon karena apa?
memudahkan untuk tamu berkomunikasi dengan staf hotel. Biasanya di telepon tersebut dicantumkan juga list-list daftar nomor telepon dari departemen-departemen yang ada di hotel. Misalkan mau nelpon ke reception, udah ada nomornya, tinggal tekan nomor berapa, ke restoran berapa, ke housekeeping berapa, dan lain-lain. Seperti itu disediakan juga biasanya. And then, minibar atau kulkas kecil. Tadi temennya udah ada jawab minibar, ada yang jawab refrigerator. Itu sebenarnya sama aja. Cuma bedanya kalau refrigerator itu umumnya itu kulkas yang biasanya kita lihat agak gede ukurannya. Kalau di warung-warung atau di mana kalian sempat lihat, yang kayak gitu itu lebih condong ke refrigeratornya. Tapi kalau yang di hotel, di room khususnya, nanti ukuran kulkasnya itu kecil. Secukupnya untuk menaruh hanya beberapa minuman saja. Ada freezernya untuk membuat es balok itu. Jadi untuk mendinginkan minuman aja, itu disebut minibar nanti di hotel. Biar kebiasaan kalian ngomong kayak di hotel nanti. And then, nah ada dressing table. Tadi temennya kan ada jawab tuh, tempat untuk changing room atau tadi disebut mirror ya. Nah biasanya di hotel juga disediakan. Nah biasanya disebut dressing table. Lengkap tuh dengan mirror dan lain-lain. Dressing table. And then tea and coffee maker. Nah, ini biasanya wajib nih ada di hotel. Wajib banget nih ada di hotel. Kenapa? Karena biasanya kalau tamu bangun tidur itu yang diinginkan entah teh atau kopi kayak gitu biar mereka nyaman. Makanya di pagi-pagi hari staff waiter atau waitress tuh ke hotel untuk menyediakan tea and coffee maker. Nah, lengkap tuh, ada ketelnya, ada gelas, kemudian ada serbuk untuk tea-nya, coffee, dan lain-lain. Kadang ada milk-nya juga, susunya, seperti itu. And then, ada wardrobe. Nah, ini tadi disebutkan juga sama temannya. Kalau istilah gampangnya kan kita bilang lemari ya. Lemari atau tempat menaruh pakaian untuk tamu kayak gitu. Jadi di sini ditaruh. Wardrobe itu bukan hanya tempat untuk menaruh pakaian tamu saja. Berapa hal juga ditaruh di dalamnya. Misalkan hair dryer itu bisa. Salah satu fasilitasnya ya, hair dryer itu bisa ditaruh. Laundry bag. Nah, laundry bag itu adalah tas untuk tamu nanti kalau minta layanan laundry. Ada juga laundry listnya itu, daftar laundrynya berapa harganya. Itu ada di sana ditaruh. Kemudian ada namanya slipper. Slipper itu sendal ya. Biasanya dikasih di hotel sendal khusus untuk hotel kayak gitu. Kadang safety box juga ditaruh di sana. Gitu. And then ada namanya private balcony. Ya, ini yang Mr. Putra maksud. Biasanya di hotel kamarnya itu disediakan private balcony atau teras kamar, tempat untuk melihat pemandangan atau bersantai. Pernah lihat yang seperti ini enggak? Nah, ini untuk melihat pemandangan untuk tamunya biasanya. And then, ada yang disebut fan atau kipas angin yang di dinding tuh. Fan wall fan itu ya. Jadi, beberapa hotel, misalkan hotel bintang 3, bintang 2, bintang 1, untuk kamar tipe standarnya itu mereka kebanyakan nggak pakai air conditioner, nggak pakai AC. Mereka akali dengan yang lebih hemat energi, hemat biaya, yaitu fan atau kipas angin. Kayak gitu. Ada kok beberapa hotel seperti itu. And then, bathroom atau kamar mandi. Nah, di kamar mandi tersebut, nah, tergantung lagi kualitas kamarnya yang seperti apa. Kamar standar itu jarang yang berisi bathtub, seperti yang Mr. jelaskan tadi. Ini bathtub nih contohnya. Biasanya di bathroom atau kamar mandi tamu itu, fasilitas umum yang ada itu adalah shower. Shower itu dibagi menjadi dua macam tipe air. Hot water sama cold water. Hot untuk air panas atau air hangat nanti ya. Cold untuk air dingin atau air yang seperti biasanya. Kemudian disediakan juga amenities. Amenities itu alat-alat mandi. Misalkan ada sabunnya, kemudian ada shampoo-nya, ada sisir, ada odol, kayak gitu, banyak. Ada juga namanya wash basin dalam bathroom itu.
Wash basin itu sering kita sebut wastafel. Tempat cuci tangan dan lain-lain. Disediakan juga towel. Tahu towel nggak? Towel itu handuk. Seperti itu. Nanti mungkin di housekeeping kalian akan lebih dijelaskan di sini. Karena ini Mr. Putra hanya ingin menunjukkan kalian. Biar nanti kalian tahu cara menjelaskannya. Kalian tahu fasilitas yang ada di hotel. Nanti kalau ada tamu yang nanya, what kind of facilities in your hotel's room? Nah, kalian bisa bilang, we have bathroom, we have air conditioner. Kayak gitu. Kalian bisa bilang yang seperti itu. Jadi kalau ditanya, kira-kira yang seperti ini. And then jacuzzi. Nah, mungkin kalian pernah dengar jacuzzi. Jacuzzi itu kayak kolam renang mini, tapi itu adanya di area kamar. Pribadi jadinya, private dia. Private untuk tamu yang memesan. Tempat untuk berenam juga, tapi bukan kayak bathtub ya. Kalau bathtub itu kan skalanya kecil, cukup untuk 1 orang aja. Kalau jacuzzi itu bisa lebih dari 1 orang. Tempat untuk berendam tamunya, seperti itu. Kemudian ada teman jawab free wifi juga. Itu benar. Zaman sekarang setiap hotel itu di room pasti ada wifi-nya. Ada wifi-nya. Biasanya itu free. Ataupun kalau ada isi password, pasti sudah ditaruh. Biasanya kalau ada isi passwordnya ya. Biasanya ditaruh di sini di atas dressing room, dressing table-nya tamu. Di sini biasanya ditaruh kayak ini. Ketentuan-ketentuan hotelnya di sana biasanya ditaruh. Biar kamu bisa langsung lihat kayak gitu. Oke, sudah jelas untuk fasilitas-fasilitasnya? Oke. Mr. Putra sih berharap nanti, karena ini kurang lebih pertemuan terakhir kita di Zoom, kalau nggak salah ya. Karena untuk pertemuan berikutnya kita akan tatap muka langsung di sekolah. Jadi nanti prakteknya akan bertahap. Praktek kalian yang pertama kemungkinan besar nih, Mr. Putra kan perlu rembuk juga dengan guru-guru FO lainnya. Jadi kurang lebih kalau kelas 10 praktek hari pertamanya itu nanti pengenalan tentang front office area. Pertemuan sebelumnya kita kan udah bahas tentang front office area ya. Nanti kalian praktek tatap muka, Mr. Putra akan kayak interviewing kalian, mewawancarai kalian, apa saja yang kalian ketahui di front office area itu ada apa aja. Nanti Mr. Putra minta kalian tunjukkan yang mana yang Mr. Putra tanyakan. Misalkan, yang mana yang disebut dengan front desk. Kalian tunjukkan, jelaskan front desk itu apa. Kayak itu kemungkinan praktek pertama kita. Untuk praktek berikutnya, nanti kita akan bahas di hari kita tatap muka. Pelajaran berikutnya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu kita akan bahas nanti pertemuan pertama ya. Oke, ada yang ingin kalian tanyakan? Mr. Putra hitung sampai 3, kalau enggak berarti kita akan akhiri 1, 2, 3. Oke, karena enggak ada pertanyaan, Mr. Putra simpulkan yang kita bahas sekali ini. Jadi kita sudah membahas tadi tentang type of room, tipe kamar, based on quality, berdasarkan kualitas, yaitu ada 4, standard room, yang paling murah, murah kedua itu superior room, naik lagi sedikit deluxe room, dan yang paling mahal itu suite room. Kemudian kita bahas juga tipe bed yang ada di room, yaitu tadi single bed, muat untuk 1 orang, bed kecil, kemudian double bed, satu ranjang tapi muat untuk 2 orang, bed besar ya. Kemudian ada twin bed itu muat untuk 2 orang, tapi ranjangnya terpisah, ada 2 ranjang yang single. Kemudian ada triple bed, itu ada 2 variasi, di mana kemungkinan ditaruh 3 bed single, atau 1 bed double, dan 1 bed single. Nah, itu ada 2 variasinya. Kemudian kita bahas juga tentang room facilities, tadi ada jacuzzi, kemudian bathroom, fan, balcony, wardrobe, tea and coffee maker, dressing table, kita bahas minibar, telepon, television, dan air conditioner, wifi juga tadi ya, udah kita bahas. Seperti itu. Mr. Putra harap di praktek berikutnya kalian bisa mengingat materi-materi yang diajarkan, karena kemungkinan kita pengarahannya nggak lama, jadi nggak mungkin Mr. Putra jelaskan semua materi ini ulang nanti. Jadi kalian silakan pelajari di rumah, biar nanti pas praktek dapat nilai yang lumayan gede, kayak itu ya.
Baiklah, karena tadi kita awali dengan pengenjali umat, sekarang kita akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.